Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Puji nama Tuhan, di sore hari ini kita dapat kembali berjumpa dalam program belajar bareng Tabernakel. Sebelum kita belajar lebih lagi dari firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa bersama. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau beri pada kami di sore hari ini, kami dapat mau belajar dari firman-Mu. Bukalah hati kami, pikiran kami, dan mampukan kami ya Roh Kudus untuk kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari Tabernakel. Mari sama-sama kita melihat slide yang akan saya bagikan berikut. Ya, kita sudah sampai di episode yang ke-12. Kita mengulang kembali mengenai skema kemah suci, bahwa kemah suci atau tabernakel ini terdiri dari 3 bagian, halaman, ruang kudus atau ruang suci, dan ruang maha suci. Di halaman kita masuk melalui pintu gerbang yang itu melambangkan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kemudian mezbah korban bakaran, yaitu kita menghargai korban Kristus, melihat korban Kristus itu sebagai korban yang menebus setiap dosa pelanggaran kita, di mana kita seharusnya mendapat hukuman, tetapi puji Tuhan, karena Tuhan Yesus Kristus oleh karena kasih-Nya menjadi korban untuk kita sekalian, menjadi pendamaian hubungan kita dengan Bapa di surga. Kemudian di kolam pembasuhan, di sini berbicara tentang baptisan air yang menandakan iman percaya kita yang ditunjukkan melalui kita mau masuk dalam proses kematian, ya. Dalam arti kita mau masuk dibaptis air, dibaptis selam, kemudian bangkit ya sebagai manusia baru. Kemudian kita akan masuk ke ruang suci di mana didahului oleh pintu kemah yang menandakan ada persekutuan dengan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus, hanya dengan kekuatan dari Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus yang mengingatkan kita tentang firman Tuhan, kita mampu dapat hidup kudus seturut dengan kehendak Allah. Maka di dalam setelah pintu kemah ini, di dalam ruang suci, ada meja roti sajian atau meja roti yang menunjukkan persekutuan kita dengan firman Tuhan. Kemudian pelita emas yang menunjukkan persekutuan kita juga dengan Roh Kudus dan menjadikan kita terang dalam hidup ini, mezbah dupa yang menunjukkan kehidupan doa kita, doa penyembahan kita yang terus-menerus ya kepada Bapa di surga. Di pintu tirai kita melihat di sini menandakan sebuah penyangkalan diri, perobekan daging, di mana Tuhan Yesus ketika dia menjadi manusia, dia disalib. Kemudian ketika dia disalibkan, pintu tirai ini terbelah menjadi 2, yang menjadi tanda juga kita dapat masuk kepada Bapa, ke hadirat Tuhan, hadirat yang begitu kudus di ruang maha suci. Di sini hanya oleh karena korban Kristus, hanya oleh darah Yesus. Nah, di ruangan maha suci ini ada persekutuan dengan Bapa di surga, persekutuan yang sangat indah, di mana kita melihat kemuliaan Allah, merasakan hadirat Tuhan, dan sangat luar biasa. Dan kita melihat Bapak Ibu, kita sudah mempelajari ini, alat-alatnya, satu hal yang dapat kita simpulkan bahwa hanya oleh korban Kristus, kita dilayakkan untuk terus masuk ke hadirat Tuhan, untuk terus bersekutu dengan Bapa di surga. Maka kuncinya dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, bahwa kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri untuk menjalin satu relasi yang erat dengan Bapa. Kita mampu mengenal Bapa di surga hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Itulah iman Kristen, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita melihat di waktu yang lalu kita belajar tentang tabut perjanjian, ya, tabut perjanjian. Ini yang kita pelajari terdiri dari tutup grafirat, tutup pendamaian, dan juga tabut. Tabut ini terdiri dari kayu penaga, disalut emas luar dalamnya, bentuknya 4 persegi panjang, ukurannya lebar 1,5 hasta, panjang 2,5 hasta, tinggi 1,5 hasta. Sekeliling tepi emasnya, tepi atasnya ada mahkota dari emas. Pada 4 penjurunya masing-masing ada 1 gelang emas, tempat tongkat-tongkat untuk mengusung. Terdapat 2 tongkat dari kayu penaga disalut emas. Isinya adalah 2 loh batu perjanjian, buli-buli emas berisi mana, dan tongkat Harun yang bertunas, berbunga, dan berbuah badam.
Sedangkan tutup pendamaian, tutupan grafirat, dibuat dari emas murni. Pada kedua ujungnya ada dua kirub dari emas tempaan dengan sayapnya berkembang menudungi tutupan grafirat, wajahnya berhadap-hadapan. Seluruh tutup grafirat ini ditempa dari sepotong emas. Kejadian 37 ayat 7 di King James Version ya, Alkitab di King James Version. Nah, ini istilah-istilahnya Bapak Ibu dan ini pengertiannya. Apakah kita menyadari bahwa hanya melalui Kristus Yesus kita dapat mengalami hubungan yang intim, hubungan pribadi dengan Bapa di surga? Kemuliaan Bapa itu kemuliaan yang tidak terhampiri, ya, seperti dikatakan di 1 Timotius 6 ayat 16, yang tidak dapat kita jangkau dengan kekuatan kita sendiri karena manusia tidak dapat bersentuhan, tidak dapat berinteraksi dengan Tuhan kalau Tuhan tidak sendiri menunjukkan dirinya kepada kita. Di dalam Yesus kita juga memiliki akses untuk dekat, bukan sekedar tahu, bukan sekedar menghormati, tapi bisa dekat dengan Bapa di Ibrani 10 ayat 19. Kemudian yang ketiga kita dilayakkan untuk menghampiri tahta kasih karunia di Ibrani 4 ayat yang ke-16. Nah, ini Bapak Ibu, kita dapat mengalami satu persekutuan, merasakan hadirat Tuhan ketika kita bersama dengan Yesus, ya. Melalui Yesus kita dapat mengalami satu pembaharuan, ya. Dikuatkan kembali, dimampukan kembali untuk menjalani hidup ini. Saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian kita akan belajar tentang papan-papan. Meskipun benda mati seperti alat-alat itu, tetapi ternyata memang ada banyak pelajaran juga yang dapat kita pelajari mengenai papan-papan ini. Papan-papan ini kita melihat terdapat di Keluaran pasal 26 ayat 15 sampai 30 dan Keluaran 36 ayat 20 sampai 34. Kita melihat Keluaran pasal 26 ayat yang ke-15 sampai 30. Haruslah engkau membuat untuk kemah suci papan dari kayu penaga yang berdiri tegak. 10 hasta panjangnya, 1 papan, dan 1,5 hasta lebarnya tiap-tiap papan. Tiap-tiap papan harus ada 2 pasaknya yang disengkang satu sama lain. Demikianlah harus kau perbuat dengan segala papan kemah suci. Haruslah engkau membuat papan-papan untuk kemah suci, 20 papan pada sebelah selatan, dan haruslah kau buat 40 alas perak di bawah ke-20 papan itu, 2 alas di bawah 1 papan untuk kedua pasaknya, dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan untuk kedua pasaknya. Juga untuk sisi yang kedua dari kemah suci pada sebelah utara, kau buatlah 20 papan. Dengan 40 alas peraknya, 2 alas di bawah 1 papan, dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan. Untuk sisi belakang kemah suci pada sebelah barat haruslah kau buat 6 papan. 2 papan haruslah kau buat dengan sudut untuk sudut kemah suci di sisi belakang. Kedua papan itu haruslah kembar pasaknya di sebelah bawah, dan seperti itu juga kembar pasaknya di sebelah atas, di dekat gelang yang satu itu. Demikianlah harus kedua papan itu, haruslah itu merupakan kedua sudutnya. Jadi harus ada 8 papan dengan alas peraknya 16 alas, 2 alas di bawah 1 papan, dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan. Juga haruslah kau buat kayu lintang dari kayu penaga, 5 untuk papan-papan pada sisi yang satu dari kemah suci, 5 kayu lintang untuk papan-papan pada sisi yang kedua dari kemah suci, dan 5 kayu lintang untuk papan-papan pada sisi kemah suci yang merupakan sisi belakangnya pada sebelah barat. Dan kayu lintang yang di tengah-tengah papan itu haruslah melintang terus dari ujung ke ujung. Papan-papan itu haruslah kau salut dengan emas, gelang-gelang itu haruslah kau buat dari emas sebagai tempat untuk memasukkan kayu-kayu lintang itu, dan kayu-kayu lintang itu haruslah kau salut dengan emas. Kemudian haruslah kau dirikan kemah suci sesuai dengan rancangan yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Kemudian kita melihat eksekusinya di Keluaran pasal 36. Keluaran pasal 36 ayat 20 mulai. Dibuat oranglah untuk kemah suci itu papan dari kayu penaga yang berdiri tegak. 10 hasta panjangnya 1 papan dan 1,5 hasta lebarnya tiap-tiap papan. Tiap-tiap papan ada 2 pasaknya yang disengkang satu sama lain, demikianlah diperbuat dengan segala papan kemah suci. Dibuat oranglah papan-papan untuk kemah suci, 20 papan pada sebelah selatan,
dan 40 alas perak dibuat orang di bawah ke-20 papan itu, 2 alas di bawah satu papan untuk kedua pasangnya, dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan untuk kedua pasangnya. Juga dibuat orang untuk sisi yang kedua pada kemah suci pada sebelah utara 20 papan. Dengan 40 alas peraknya, 2 alas di bawah satu papan, dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan. Untuk sisi belakang kemah suci pada sebelah barat dibuat oranglah 6 papan. 2 papan dibuat orang untuk sudut kemah suci di sisi belakang. Kedua papan itu kembar pasaknya di sebelah bawah, dan seperti itu juga kembar pasaknya di sebelah atas di dekat gelang yang satu itu. Demikianlah dibuat orang dengan kedua papan untuk kedua sudutnya itu. Jadi ada 8 papan dengan alas peraknya, 16 alas, dua alas di bawah satu papan. Dibuat jugalah kayu lintang dari kayu penaga, 5 untuk papan-papan pada sisi yang satu dari kemah suci, 5 kayu lintang untuk papan-papan pada sisi yang kedua dari kemah suci, dan 5 kayu lintang untuk papan-papan kemah suci yang merupakan sisi belakangnya pada sebelah barat. Dibuat oranglah kayu lintang yang di tengah menjadi melintang terus di tengah-tengah papan itu dari ujung ke ujung. Papan-papan itu disalut dengan emas, gelang-gelang itu dibuat dari emas sebagai tempat memasukkan kayu-kayu lintang itu, dan kayu-kayu lintang itu disalut dengan emas. Amin. Cukup panjang ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan melihat pengertian apa yang bisa kita peroleh dari papan-papan ini. Dan kalau kita kembali tentang pelajaran ini, kita melihat beberapa ringkasannya. Papan-papan ini dibuat dari kayu penaga, disalut emas. Ukurannya lebar 1,5 hasta, tinggi 10 hasta, tebalnya tidak disebutkan. Kaki tiap-tiap papan punya 2 kaki dari perak yang beratnya masing-masing 1 talenta. Seluruhnya terdapat 48 papan, jadi ada 96 kaki, 96 talenta. Berdiri berjajaran dengan 2 pemegang yang masuk dalam papan sebelahnya. Papan-papan ini diikat menjadi satu dengan palang-palang yang melintang. Palang-palang ini dibuat dari kayu penaga disalut emas. Pada tiap sisi terdapat 5 palang. Palang yang di tengah melintang sepanjang sisi-sisi kemah. Palang-palang itu masuk ke dalam gelang-gelang emas yang terdapat pada papan tersebut. Pada kedua penjuru belakang ada 2 papan penjuru yang khusus. Kita melihat Bapak Ibu kurang lebih bentuknya seperti ini. Jadi ada papan, ada kayu melintang, kemudian ada juga alas perak ya. Jadi sangat sistematis dan terukur apa yang Tuhan berikan, ukuran-ukurannya kepada Musa dan dikerjakan oleh Bezalel dan Aholiab. Ada rencana, ada perintah, ada eksekusi. Dan kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa istilah tentang papan ini hampir sama semuanya ya. Ada yang mengistilahkan papan, ada yang mengistilahkan jenang, ada yang mengistilahkan papan. Kayu penaga sama, kemah suci, kemah sembayang, pemegang, pemegangan, pasak, ya, kaki, alas, penjuru, sudut, gelang, cincin, palang, kayu lintang, palang tengah, palang yang di tengah, kayu lintang yang tengah, salut sama semua, emas sama semua. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan apa artinya? Apa arti rohani dalam pertumbuhan iman? Kalau pintu gerbang itu menerima Tuhan Yesus, mezbah korban bakaran tentang korban Kristus, ada keampunan dosa, ada tersalib dengan Kristus, kolom pembasuhan berbicara tentang baptisan air, hidup baru, pintu kemah berbicara tentang baptisan Roh Kudus, hidup bersama dengan Roh Kudus dalam tuntunannya, meja roti pertunjukan, tumbuh dalam kesucian karena persekutuan dengan firman, dan di perjamuan suci juga ada roti yang mengingatkan kita tentang korban Kristus. Pelita bertumbuh dalam pelayanan, kemudian mezbah dupa tumbuh dalam doa, kemudian papan tumbuh dalam persekutuan tubuh Kristus. Ya, maksudnya bagaimana? Kita melihat papan-papan ini Bapak Ibu tidak mudah ya disatukan, perlu ada proses satu sama yang lain. Dalam pengertian rohani juga manusia seringkali digambarkan seperti kayu ya. Dan ini kita melihat papan-papan ini Bapak Ibu bisa melambangkan bagaimana orang-orang itu bisa dipersatukan. Dipersatukan itu lewat proses, dipotong, diukur,
kemudian dikasih alas perak, kemudian nantinya disatukan dengan kayu yang melintang, kemudian disalut dengan emas. Kita sebagai manusia seperti kayu pernaga ini menjadi berharga ketika Tuhan Yesus ada bersama dengan kita, yang ditunjukkan dengan salutan emas ini, kemuliaan. Kemuliaan Tuhan yang menyelimuti setiap kehidupan manusia diibaratkan seperti kayu pernaga yang disalut emas. Jadi bukan hanya bersatu, bertambah berharga, juga menjadi kuat karena kesatuan dalam tubuh Kristus. Meskipun berbeda-beda, tetapi kita bisa bersatu oleh karena korban Kristus. Ya, itu Bapak Ibu saudara sekalian, salah satu pengertiannya bahwa kita tumbuh dalam persekutuan tubuh Kristus. Apakah kita sadar bahwa hanya di dalam Kristus kita pertama mendapat perlindungan? Papan-papan ini Bapak Ibu selain bersatu mereka juga berfungsi untuk melindungi apa yang terkungkung dalam papan-papan tersebut. Kita melihat bahwa Tuhanlah yang menjadi perlindungan kita yang sejati di Mazmur pasal 91. Kita lihat bersama ayat 1 dan 2. Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Amin. Di dalam Tuhan kita mendapat perlindungan. Ya, seperti papan itu, kita terlindung dari segala hal yang mungkin akan mengganggu kita dan lain sebagainya. Di papan ini alat-alat kemah suci terlindungi. Di papan tersebut berbagai macam alat yang berharga terlindungi. Bahkan imam-imam pun terlindungi di sana. Jadi digambarkan seperti juga gambaran perlindungan Tuhan bagi umatnya yang berada di dalam Kristus. Yang kedua, kita semakin dewasa dengan mengetahui batasan. Ya, kenapa harus ada papan? Karena selain untuk melindungi, juga menjadi batasan. Kita jadi tahu batasan mana, ini yang ruang kudus, ini yang halaman. Ya, kita jadi tahu karena ada papan-papan yang membatasi. Ya, Bapak Ibu sekalian kita melihat dalam Kolose pasal 2, Kolose pasal 2 mulai dari ayat yang ke-16. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh pada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati terhadap bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu kepada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri seperti merendahkan diri, menyiksa diri tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Kita lihat Bapak Ibu, kalau zaman dulu batasannya itu apa? Batasannya itu dikatakan berbagai macam peraturan yang itu mengikat. Berbagai macam peraturan yang itu mengikat, yang dikatakan itu membuat kita malah merasa tidak berdaya. Jangan jamak ini, jangan kecap itu, memelihara berbagai macam hari, dan lain sebagainya. Tapi kita melihat di pasal 2 ayat yang ke-17 ini, dikatakan semua itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Semua itu hanyalah bayangan dari apa yang akan datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Maksudnya bagaimana? Bahwa seringkali sampai zaman sekarang pun orang masih seringkali bertanya, saya kalau melakukan ini salah apa enggak? Saya kalau mabuk salah enggak? Saya kalau ngerokok salah enggak? Saya kalau narkoba salah enggak? Saya kalau apa-apa salah apa enggak? Seringkali orang masih bertanya seperti itu. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kita kalau kita melihat firman Tuhan, kita dapat berkata, kan tidak ada ayatnya di Alkitab saya tidak boleh ini, tidak boleh itu. Kan tidak ada ayatnya peraturannya di Alkitab saya tidak boleh ini itu. Nah,
Di ayat 17 tadi di Kolose 2, firman Tuhan katakan batasan kita sekarang adalah Kristus. Wujudnya ialah Kristus. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, kalau kita mengenal Kristus, dikatakan kita jadi tahu apa yang baik untuk kita, apa yang tidak baik untuk kita. Bukan sekedar apa yang tertulis di firman Tuhan, karena celahnya banyak. Nanti orang katakan, kan tidak ada ayatnya saya tidak boleh merokok. Kan tidak ada ayatnya saya tidak boleh melakukan ini, itu, dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau kita mengenal Kristus, Bapak Ibu, kita tahu bahwa Kristus itu menjadi teladan kita perlu mengikuti jejak Kristus, jadi tahu hati nurani kita, apa yang baik, yang sesuai dengan keinginan Tuhan, kita jadi mengerti. Tidak perlu orang katakan, tidak perlu tertulis di Alkitab, kita jadi tahu. Karena saya mengasihi Kristus, karena saya mengenal Kristus, karena saya meneladani Kristus, maka saya akan hidup untuk Kristus, bukan hanya untuk keinginan saya sendiri. Orang yang di dalam Kristus dikatakan dia akan melepaskan diri dari segala ikatan-ikatan, apapun itu. Segala sesuatu yang kita jadikan berhala, yang mengikat kita, yang kita tidak bisa lepas darinya, firman Tuhan katakan hanya dapat dilepaskan oleh Kristus Yesus. Karya Kristus yang memampukan kita. Maka kita jadi tahu batasan kita semakin dewasa itu bukan sekedar yang tertulis, tetapi Kristus. Pengenalan kita pada Kristus itu yang membatasi kita. Apa yang baik, apa yang tidak baik, ya kita bisa persembahkan apa yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Yang ketiga, kita diarahkan untuk terus fokus kepada Kristus dan karya penebusannya. Bapak Ibu bayangkan kalau berada dalam papan tersebut, dalam batasan papan tersebut, mau tidak mau, arah kita, fokus kita, pandangan kita terbatas, terfokus ya kepada apa yang ada dalam kemah suci. Nah, demikian pun kita dalam hidup ini, kita diarahkan untuk terus fokus kepada Kristus dan karya penebusannya. Kita melihat di dalam Ibrani pasal 12, mulai dari ayat 1, Ibrani pasal yang ke-12, mulai dari ayat 1, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Fokusnya di mana dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus. Ya, tadi dikatakan. Dan yang kedua, dikatakan ingatlah selalu akan Dia. Kita tidak bisa melihat Tuhan secara langsung, kasat mata, tetapi firman Tuhan katakan caranya, ingatlah selalu akan Dia. Dengan hati, pikiran kita, firman Tuhan katakan, ingatlah selalu akan Dia. Maka tiap bulan, bahkan ada gereja-gereja yang tiap minggu mengadakan perjamuan kudus. Ada yang bahkan tiap ibadah perjamuan kudus. Kita di GPGH tiap bulan mengingat karya Kristus lewat perjamuan kudus. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, seperti papan-papan ini yang membatasi pandangan kita, yang membatasi jarak pandang kita, mata kita. Kita pun mari terus fokus pada Kristus Yesus dan karya penebusannya. Ini Bapak Ibu sekalian hal-hal yang dapat kita pelajari dari papan-papan. Meskipun benda mati, meskipun sepertinya biasa untuk kita melihat papan, tetapi kita dapat belajar banyak hal dari papan-papan tersebut. Amin. Demikian Bapak Ibu sekalian bisa saya sampaikan di sore hari ini, kiranya menjadi berkat untuk kita sekalian, dan mari sama-sama kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan. Tolong kami menjadi papan-papan yang hidup, yang disalut emas, yang berharga oleh karena korban-Mu ya Tuhan. Tolong kami untuk dapat bersatu satu sama yang lain, karena Engkaulah yang mempersatukan kami lewat tubuh dan darah-Mu ya Yesus. Dan tolong kami untuk menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada, menjadi alat untuk kemuliaan nama-Mu. Berkatilah umat-Mu yang sudah mendengar firman-Mu dimanapun berada, apapun yang menjadi pergumulan mereka, Engkau yang tahu dan Engkau yang menolong. Terima kasih Bapak, kami sudah terima firman-Mu, dan biarlah kami menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, ini doa kami, akhirnya kami tutup. Tuhan, program kami di sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.